Demi tumpas KKB Papua, KSAD Jenderal Andika Perkasa lakukan perubahan di jajaran TNI. Oke, Mas Nyoman, ini sebagai backup ya, karena saya tahu di beberapa, saya nggak tahu, ada yang tidak tercover BTS ya, kalau di 40 pos ini. Ya, banyak Bapak, karena ini memang wilayahnya baru nih, kan kita baru pertama sekali masuk. Oke, ya kita kan berusaha untuk menghadirkan visa sehingga tidak tergantung BTS, tetapi juga bisa digunakan untuk personil di pos itu untuk berkomunikasi. Intinya senjata ini penggunaannya sama dengan daerah-daerah lain. Jadi saya ingin Pangdam ini menekankan ulang bahwa mereka menggunakan membawa senjata berarti punya tanggung jawab yang lebih. Dan penggunaan senjata itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan situasi. Intinya kita berada di sana untuk membantu menciptakan situasi yang kondusif untuk kehidupan normal masyarakat di sana. Ya. Teror demi teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua membuat petinggi TNI akhirnya turun tangan. Salah satunya Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa. Jenderal Andika Perkasa yang juga digadang-gadang bakal menjadi Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto langsung melakukan sejumlah perubahan guna menumpas KKB Papua. Hal itu dilakukan agar KKB Papua tidak lagi membuat teror yang merugikan banyak pihak, terutama tewasnya korban jiwa baik dari TNI, Polri, hingga masyarakat. KSAD Jenderal Andika Perkasa melakukan perubahan tersebut untuk mencegah terulangnya penyerangan, salah satunya di Kabupaten Maibrat beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, beberapa prajurit TNI AD gugur akibat penyerangan KKB Papua di Maibrat. Perubahan yang dilakukan Jenderal Andika Perkasa yaitu dengan memperkuat persenjataan prajuritnya di bumi Cendrawasih. Hal ini diungkapkan Jenderal Andika Perkasa saat melakukan telekonferensi pasca penyerangan pos komando Rayon Militer Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Dalam telekonferensi tersebut, Pangdam 18 Kaswari Mejen TNI Yoman Cantiasa melaporkan kronologis kejadian. Jenderal Andika Perkasa mengevaluasi prosedur pengamanan Poskoramil TNI AD dan melengkapi prajurit TNI AD dengan persenjataan terutama di daerah perbatasan yang rawan dan akan ancaman. Oke Mas Yoman, karena apa? Karena tidak bagus kalau kita tidak melakukan perubahan. Insiden kemarin sudah cukup bagi saya untuk memberikan pembelajaran bagi kita, ujar Jenderal Andika Perkasa melansir dari tayangan di channel YouTube TNI AD. KSAD juga menambahkan sebagai seorang prajurit TNI AD terus melakukan tugas pokok sesuai ketentuan dan tetap menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat serta negara Republik Indonesia secara maksimal. Di kemudian harinya KSAD kembali melakukan telekonferensi dengan Kopangdam 18 Kaswari untuk mengupdate informasi terkait arahan yang diberikan hingga redisposisi dan rekomposisi Satgas BKO Teritorial Gelombang 4 yang akan bertugas di Koramil Persiapan Kodam 18 Kaswari. Kemudian Satgas BKO jumlah 700 kemudian yang rencananya redisposisi adalah 269. Inilah yang akan mempertebal Koramil sesuai petunjuk Bapak KSAD, ujar Pangdam 18 Kaswari. KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa akan terus memantau perkembangan dari penanganan kasus penyerangan Poskoramil Kisor dan mempersiapkan pasukan TNI AD Satgas BKO Teritorial Gelombang 4 demi menjaga bangsa Indonesia dari ancaman keamanan dari pihak lain. KKB Papua di Distrik Kiwiro semakin membabi buta. Sementara itu aksi KKB Papua di Distrik Kiwiro Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua semakin membabi buta. Terbaru terjadi lagi baku tembak TNI dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB pada Minggu 26 September 2021. Satu personil Satgas Nemangkawi atas nama Baratu Anumerta Muhammad Kurniadi Sutio gugur dalam baku tembak tersebut. Pengamanan kawasan Distrik Kiwiro pun diperketat pasca insiden kontak tembak tersebut. Kepala Operasi Nemangkawi Brigjen Ramdhani Hidayat menyampaikan pihaknya akan segera mempertebal pasukan pengamanan di daerah Distrik Kiwiro. Seperti dilansir dari Tribun News dalam artikel, pasukan pengamanan Distrik Kiwiro dipertebal pasca insiden kontak tembak KKB Papua. Ramdhani menyampaikan penebalan pasukan nantinya akan bergantung dengan tingkat kerawanannya terhadap ancaman keamanan KKB. Namun dia tidak menjelaskan jumlah pasukan yang diturunkan. Ramdhani menambahkan penebalan
memperluang kekuatan pengamanan itu bertujuan agar menjaga distrik Kiwiro, Pegunungan Bintang, tetap kondusif dan beraktivitas normal kembali. Diberitakan sebelumnya Satgas Nemangkawi melaksanakan penjemputan para pengungsi menyusul serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua atas tenaga kesehatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta pemerintahan di distrik Kiwiro, Papua. Evakuasi itu dipimpin Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Kurnito bersama tim Satgas Nemangkawi. Adapun personel Nemangkawi berangkat pukul 6.00 waktu Indonesia bagian timur dan tiba di Bandara Oksibil pada pukul 6.45 waktu Indonesia bagian timur. Selanjutnya pada pukul 8.15 waktu Indonesia bagian timur, tim gabungan terbang menggunakan pesawat Smart Aviation ke distrik Kiwiro dan tiba pada pukul 8.45 waktu Indonesia bagian timur. Setibanya di Bandara Oksibil, pengungsi diantar langsung ke Polres Pegunungan Bintang untuk dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Tujuan evakuasi pengungsi ke Polres Pegunungan Bintang agar mendapat bantuan kesehatan, bahkan makanan dan trauma healing. Selanjutnya kata dia, untuk menjaga kondusivitas di distrik Kiwiro, aparat keamanan khususnya Satgas Operasi Nemangkawi tetap berada di lokasi bersama sampai situasi telah kondusif dan pengungsi dapat kembali ke rumah masing-masing. Kami hadir untuk menegakkan hukum sekaligus menjaga hak warga Kiwiro untuk mendapatkan rasa aman dari pemerintah dan aparat. Tidak ada ruang bagi kekerasan bersenjata di wilayah Papua, pungkas.